Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di ngomongin Inter. Nah, kalau kawan-kawan ingat sekitar 2 hari yang lalu ya, aku terakhir bikin konten itu aku bahas soal target striker Inter. Ternyata Inter masih nyari lagi yaitu Openda. Nah, aku baca lagi Openda ini ternyata adalah target cadangan. Karena ada satu target yaitu Mister X yang waktu itu belum diungkap siapa. Nah, sekarang sudah terungkap yaitu Ademola Lookman. Wow, ini sangat menarik. Kita akan bahas soal Lookman gimana dia akan fit di sistemnya Chivu. Tapi sebelum itu kita bahas beberapa berita yang lebih kecil-kecil dulu. Itu kan jadi menu utamanya nanti. Yang pertama soal Vlahovic. Nah, dikabarkan agen Vlahovic itu menawarkan Vlahovic ke Inter, tapi dalam hal free transfer atau itu musim depan bukan, 2 musim lagi karena musim depan ini kan musim 2025-2026. Sedangkan dia itu kontraknya itu berakhir di 2026. Nah, kebetulan ada pemain lain yang sama ininya dengan si Vlahovic, agennya sama yaitu kalau nggak salah Alexander Stankovic. Nah, ketika agennya bertemu dengan pihak Inter itu ternyata dia tidak hanya membahas soal si Stankovic, tapi dia juga menawarkan gimana nih Vlahovic ini situasinya lagi nggak menentu di Juventus. Apakah berminat? Nah, kabarnya dari pihak Inter di awalnya itu terlihat cukup antusias, cuman ya kalau beli Inter nggak mau ya kemungkinan untuk 2 musim lagi. Oke. Nah, berikutnya adalah Aslani. Kabar tentang kepindahan Aslani ke Fiorentina itu semakin menipis. Itu yang pertama. Kemudian yang ke Real Betis itu kabarnya Aslani ingin tetap bertahan di Serie A. Nah, sekarang muncullah nama Bologna. Bologna dikabarkan berminat dengan Aslani. Dari Inter sangat terbuka untuk transfer. Cuman kabarnya Inter meminta fee yang cukup tinggi. Nah, aku terus terang kurang paham nih cukup tingginya itu berapa. Karena apakah tinggi relatif terhadap pemain? Karena kalau kita bilang ya 20 juta kalau untuk Aslani bagiku itu tinggi. Apakah itu atau maksudnya tinggi itu Inter mintanya 30 juta gitu. Kalau 30 juta nggak mungkin sih. Nah, saat ini belum kelihatan berapa tawarannya. Yang jelas Bologna sudah mengadakan pembicaraan dengan Inter untuk perihal si Aslani ini. Ya sudahlah. Kalau aku sih sebenarnya cenderung ingin supaya Aslani bertahan di Inter, tapi sepertinya Inter pun tidak terlalu ya kalau ada yang mau beli nggak perlu terlalu mahal gitu. Nah, itu udah kembali tapi di beritanya itu kan meminta harga yang cukup tinggi, itu gimana aku kurang tahu. Nah, yang berikutnya yang cukup bikin nyesek ini, Dumfries. Mungkin kawan-kawan ada yang belum tahu ya, tapi ini sebenarnya berita sudah 5 hari yang lalu atau seminggu yang lalu bahwa Dumfries berganti agen menjadi siapa ya? Jorge Mendes. Nah, the very first thing yang dilakukan oleh Jorge Mendes itu adalah menawarkan Dumfries ke Barcelona. Jadi kelihatannya pergantian agen Dumfries ini ya dalam rangka memuluskan rencana dia untuk pindah klub. Kalau kawan-kawan kemarin itu kan ada berita bahwa si Dumfries ini dia klausulnya itu akan expire di 15 Juli. Klausul ininya maksudnya klausul yang 25 juta itu. Tapi kemudian ada berita lagi bahwa untuk klub-klub yang mengikuti Club World Cup itu katanya semua kontrak itu ditunda sampai akhir Juli. Artinya sampai akhir Juli klausul penebusan Dumfries yang 25 juta itu sudah nggak berlaku. Sedangkan kalau dari pihak Inter, Dumfries ini kan kalau nggak salah umurnya 28 apa 29 ya, masih di prime-nya. Inter tidak berniat berpisah dengan Dumfries, tapi tampaknya Dumfries yang ingin pergi. Kenapa? Satu dari sebelumnya kan sebenarnya dia sudah ingin pergi dari Inter, cuman nggak ada yang nawar. Karena ya sebenarnya sial aja sih si Dumfries. Ketika dekat dengan dibukanya jendela transfer, performa dia menurun, Pak. Padahal ketika jendela transfer ditutup langsung menyala dia kan, kemarin lawan Barcelona, lawan Bayern Munchen, pas habis cedera itu dia menyala. Nah, sekarang akhirnya karena waktu itu nggak ada yang mau beli, ya udah dia setuju dengan kontrak baru
Syaratnya dia mintalah itu klausul pelepasan yang 25 juta itu. Nah, sekarang Inter posisinya ada di posisi yang terbalik sekarang. Kalau dulu kan ya udah kalau mau pergi, pergi aja, kalau ada yang mau beli. Ya ibaratnya Inter ya sok-sok cuek gitu kan. Nah, sekarang Inter yang nggak pengen pisah dengan Dumfries. Masalahnya adalah begini, Dumfries itu kenapa dia tambah pingin pindah dari Inter karena dikabarkan dia adalah salah satu pihak yang merasa tersinggung dengan ucapan Lautaro Martinez. Yang mana ini menurutku agak nggak make sense karena kalau ngelihat dari bagaimana performa Dumfries, dia kayaknya bukan salah satu pihak yang kayak main ogah-ogahan, yang nggak fokus. Tapi dengan melihat perkembangan terakhir, jangan-jangan ya memang dia pihak yang sebelum final itu sudah pingin keluar dari Inter sehingga ditenggarai itu permainan dia di lapangan itu nggak maksimal. Ya, kita lihat aja bagaimana perkembangannya nanti ya. Oke. Nah, berita berikutnya adalah Leoni. Nah, soal Leoni ini akan nyambung dengan Lukman. Inter Milan berharap bahwa Inter bisa membeli Leoni dengan harga 25 juta, tapi Inter menambahkan Esposito. Parma dilaporkan saat ini cukup tertarik tapi belum memberikan lampu hijau benar-benar. Sedangkan si Leoni sendiri dikabarkan belum deal dengan Inter tapi arahnya itu positif. Kita lihat aja umur 19 tahun apa 18 ya? Kayaknya 19 tahun deh. Ya 19 tahun. Ini sama dengan usia Bastoni ketika dibeli oleh Inter 30 juta. Tapi sekarang karena mungkin sudah inflasi ini 25 juta tambah Esposito. Apakah ini kemahalan? Aku nggak tahu. Kalau 40 juta ya kemahalan dulu. Kalau 25 juta ditambah Esposito susah menilai apakah ini murah atau mahal karena Esposito di Club World Cup aku bisa bilang performanya tidak jelek tapi tidak bagus juga gitu. Kalau dibandingkan dengan misalnya kayak Pio ya adiknya, jelas Pio itu sangat-sangat bersinar walaupun cuma 1 gol tapi cara dia bermain aja kelihatan bahwa wah ini akan jadi bintang besar. Nah, kalau Seba berapa ini dihargai itu yang susah. Jadi aku nggak bisa menilai apakah ini mahal atau enggak. 25 juta tambah Seba itu. Oke, sekarang sesuai janji kita bahas si Lukman. Nah, ternyata Mr. X yang dikabarkan menjadi target utama Inter itu adalah Ademola Lukman. Yang menariknya adalah terkait dengan Leoni tadi. Oktri ngomong gini ke Inter. Pokoknya kami mau Lukman di Inter dan ini nggak ada kaitannya dengan Leoni. Operasi pembelian Leoni itu tetap berjalan, itu satu. Yang kedua, nggak perlu jual pemain dulu sebelum membeli Lukman. Wah ini menarik karena Inter itu kan sudah mengeluarkan duit sekitar 71 juta kalau nggak salah itu Luis Enrique, Sucic dan Anje Yohan Boni. Nah sekarang karena kita sudah terbiasa sudah berapa ya 2 musim atau 3 musim berada di situasi di mana kita itu harus jual dulu baru bisa beli. Sekarang kita jadi beneran, makanya di grup juga banyak yang emang duitnya ada. Oke, kawan-kawan ini aku nanti mau polling ya. Sorry ya, aku tiba-tiba ingat. Aku banyak sekali yang minta beli ini grup WA dong, bikin grup WA. Aku lihat banyak sekali sudah ada grup WA yang ngebahas Inter, apa perlu lagi gitu loh. Kan kita ngobrol-ngobrol di kolom komentar udah bisa. Coba aku ingin pendapat kawan-kawan. Kalau memang banyak yang pingin, ya udah aku akan bikinkan karena bikin grup WA itu ya gampang. Yang nggak gampang itu adalah merawat grupnya itu ya. Oke, nah di sini aku kembali lagi ya supaya nggak lupa si Lukman ini. Nah kan Oktri bilang bahwa nggak perlu jual pemain. Jadi amankan tanda tangan Lukman dulu. Habis itu kalau pemain kita ada yang laku syukur, kalau enggak ya enggak apa gitu. Nah ini kan sebuah hal yang heboh gitu loh. Kenapa heboh? Karena kita terlalu terbiasa
dengan situasi di mana harus jual dulu baru beli, atau ketika beli pun kita harus nyicil, atau opsinya itu pinjam dengan kewajiban membeli. So sekarang gimana nih, pemain sekelas Lukman kita mau beli-beli aja gitu. Bahkan ini sampai ada ini loh, ada gosip walaupun konyol menurutku bahwa inilah bukti bahwa Inter itu disogok waktu final Liga Champions. Kabarnya Inter tuh disogok 400 juta euro. Aku ketawa aja. Apa buktinya? Ya buktinya sekarang mau beli mau beli Lukman padahal belum jual pemain. Duitnya dari mana gitu. Aduh, sekali lagi aku bilang ya ini karena kita terbiasa miskin, jadi baru mau beli pemain sekelas Lukman aja kita, beneran ada duitnya no. Padahal come on man, cuma sekelas Lukman gitu loh. Kita tuh biasa beli pemain kayak Vieri cash, Ronaldo cash, Ronaldo diduetin sama Vieri. Tapi ya suka atau tidak suka beginilah keadaan klub kesayangan kita sekarang. Nah, kabarnya ini Oaktree akan siap menggelontorkan duit. Jadi duit itu bukan dari duit yang memang dimiliki klub, bukan dari duit operasional. Makanya bisa beli Lukman tanpa tanpa ada penjualan dulu. Cuman masalah berikutnya adalah begini, harga. Kita tahu Marotta ini kan bukan kayak sporting director atau presidennya MU yang mau membeli pemain sekelas Anthony 80 juta. Enggak. Marotta bersikukuh, ini sudah ada tawaran resmi loh ya, bukan omong-omong aja. Inter sudah memberikan tawaran resmi 40 juta. Dan dari Atalanta masih bersikukuh 50 juta. Cuman yang menarik adalah angka 40 juta itu muncul justru dari agennya Lukman. Katanya agennya Lukman yang ngasih bocoran ke Inter. Ntar. Kamu tawaran 40 juta aja Lukman, kamu pasti dikasih sama Atalanta. Kurang lebih seperti itu. Akhirnya Inter juga memberikan tawaran yang sifatnya take it or leave it. Artinya 40 juta. Silahkan kalian berunding di sana. Kalau setuju dengan 40 juta, ayo kita ngopi. Kalau memang gak setuju gak usah sok-sokan ngopi, gak usah minta 45, minta 46, enggak. Tawaran kami final 40 juta. Gitu inti dari isi kesepakatan ya, negosiasi Inter dengan Atalanta. Nah, Atalanta ini keterlaluan sih. Kayaknya aku kalau nggak salah ingat mereka beli Lukman itu 25 juta apa 30. Sudah mereka pakai 3 musim, sekarang umur udah 29. Umur 29 itu kan artinya udah di peaknya ya. Aku nggak ngeliat Lukman ini bisa lebih hebat lagi. Beda dengan Pio Esposito, dia kan baru 19 tahun. Kalau sekarang sudah sehebat ini, grafiknya itu masih akan naik kan. Nah, Lukman ini udah 29. Mereka mintanya 50, keterlaluan sih menurutku. Udah kasih 40 aja, 40 udah, mereka juga udah punya pemain kan. Kalau tidak dapat Lukman, menurutku nggak masalah bagi Inter. Tapi yang menarik adalah ini aku lupa, harusnya sebelum ini aku bahas. Inter dikabarkan akan membangun skuad dengan 6 pemain yang ada di posisi serang. Nah, karena aku nggak punya yang board untuk ininya, aku liatin ini aja ya. Nah, ini dia bro. Jadi 3, 4, 2, 1. Ini bisa dikecilin nggak sih? Bisa kayaknya. Nah, kok hilang? Kok hilang deh? Aduh. Apa ini? Oh, salah. Sorry. Ini, nah, aku ini kan senang sekali. Oke, biar agak besar maksudku. Nah, aku besarin segini kayaknya cukup. Sebentar ya. Soalnya kalau aku ngomong ini kelamaan tapi mukaku nggak kelihatan, itu nanti dikira sambil melakukan hal yang aneh-aneh. Oke, di sini kelihatan ya. 3, 4, 2, 1 ini 2 ini akan sejajar. Jadi kalaupun kita memakai model model gelandang bertahan, maka kita akan pakai 2 gelandang bertahan, double pivot intinya.
Gelandang bertahan ini yang menarik apakah mereka kan berfungsi sama seperti sebelumnya, kayak Hakan Calhanoglu di mana gelandang bertahan itu akan berfungsi sebagai playmaker atau enggak, atau di antara double pivot ini cuma satu aja yang playmaker-nya, yang satunya apakah box to box. Nah, itu yang menarik. Yang kedua adalah ini nih. Kita akan pakai 3 pemain dengan attitude menyerang. 2 itu second striker atau gelandang serang dan 1 striker murni. Dan yang dikabarkan itu adalah Inter akan membangun skuad dengan 6 pemain ini. Yang masuk nama 6 ini adalah aku tadi udah lihat itu ada Fratesi, Lautaro, Thuram, Pio Esposito, kemudian siapa lagi? Nah, aku lupa. Tadi aku ingat banget. Mana Inter target 6 man attacking. Nah, ini dia. Oke, Martinez, Thuram, Boni. Oh iya, Boni yang baru beli, lupa banget. Boni, kemudian Pio Esposito, Lukman dan Fratesi. Nah, Fratesi, Pak. Kenapa nama Fratesi muncul? Karena Kivu melihat bahwa Fratesi sejak musim lalu terlihat tidak maksimal di posisi gelandang tengah. Dia justru terlihat nyaman di sepertiga akhir lapangan. Sehingga ini semakin bikin Inter, bukan Inter ya, sorry. Kivu semakin yakin ingin memastikan bahwa Inter menjalani apa yang namanya silent revolution. Jadi revolusi senyap dari 3-5-2 ke 3-4-2-1. Ini akan dilakukan secara bertahap. Fratesi menarik, aku memang sempat bilang bahwa dengan formasi 3-4-2-1 ini, mana itu tadi? 2 ini adalah mestinya pemain kreatif seperti Mkhitaryan atau siapa ya, Carboni atau Nico Pas. Tapi menarik, mungkin Kivu akan melakukan pendekatan yang berbeda di mana 2 ini bukanlah pemain kreatif. Fratesi kan bukan pemain kreatif. Kemudian kalau kita lihat Yohan Boni juga bukan pemain kreatif. Thuram bukan pemain kreatif, bukan tipe playmaker, bukan kayak apa ya. Kalau dulu tuh ada istilahnya striker rasa playmaker kayak trequartista, itu kayak Rui Costa, kayak Roberto Baggio, siapa lagi? Mungkin kayak Dennis Bergkamp. Nah, kita bagiku dengan dua pemain yang ada di belakang ini kita perlu pemain tipe itu ya, Bergkamp, Roberto Baggio, Del Piero, Totti yang kayak gitulah. Nah, kemungkinan kalau Kivu memasukkan pemain yang winger dikonvert jadi gelandang serang atau kayak misalnya gelandang tengah yang dijadikan gelandang serang, kemungkinan kayak Fratesi itu loh. Kemungkinan Kivu itu akan masih tetap memakai ini Regista. Salah satu di antara 2 pivot ini akan sering melipir ke area ini untuk menjadi pengatur serangan. Bukan pengatur permainan ya, lebih ke pengatur serangan. Jadi kayak Hakan ketika dia maju itu kan dia mengatur dari mana serangan. Nah, ini akan lebih bertransisi menjadi 3-4-3 jadinya. Ini ketika kita diserang mungkin ini akan menjaga wilayah tengah dari serangan balik. Nah, ini kan nanti takutnya dia akan ketinggalan di daerah depan dia kan. Loh, ini kok lah balik ini, Pak. Sebentar, ini oh, pantes. Ternyata tadi sempat kebalik. Oke, nah ini baru benar sekarang. Ini akan mengatur serangan ke sini. Kemudian yang ini ya kalau misalnya Lukman yang ada di sini, Lukman adalah pemain yang sangat berbahaya ketika dia melakukan penetrasi dari sayap. Jadi kayak cutting in dia bahaya, atau dari sini dia ke sini juga bisa. So aku ngelihatnya ya 3-4-2-1 ini, yang 2 ini mungkin salah satunya akan diposisikan sebagai penyerang sayap yang lebih
banyak bergerak ke dalam. Sehingga dengan cara seperti ini kita tidak perlu memainkan pemain kayak Nico Paz yang apa ya, yang kreator serangan. Kalau misalnya gini, bedanya itu adalah kalau di sini adalah posisi Nico Paz, dia itu sambil nge-hold bola dia bisa mengatur serangan, bisa si ini yang maju ke sini atau ke sana. Sedangkan kalau pemain kayak Yohan Boni atau Lukman ketika dia dapat bola ke sini antara dia kasih back pass atau dia akan melakukan penetrasi kemudian ngasih end pass. End pass itu artinya ya umpan terakhir, end itu kan akhir. Aku masih belum melihat bagaimana kira-kira kecenderungannya ini di klub World Cup pun karena itu kan masih transisi kan. Berapa pertandingan itu awalnya pakai 3-5-2 dulu, kemudian di babak kedua atau pertengahan babak kedua baru di-convert jadi 3-4-3 kadang-kadang, 3-4-2-1 kadang-kadang. Nah, terus terang aku belum bisa menilai kayak bagaimana ini bentuk 3-4-2-1-nya apakah kalau perkiraanku mungkin ya seperti itu masih di antara double pivot itu satu akan berfungsi sebagai deep lying playmaker itu bisa Sucic, bisa Hakan, bisa mungkin Miki tapi Miki kecil kemungkinan. Kalau Miki bermain kemungkinan akan ada di belakang striker dia. Dengan dua di belakang striker itu entah kayaknya itu akan lebih sebagai winger yang inverted. Kalau misalnya kalau fullback kan inverted itu artinya fullback yang ke dalam bergerak. Nah, itu mungkin jadi winger yang bergerak ke dalam gitu. Jadi bergerak ke dalamnya itu enggak mesti dari pojok lapangan. Biasanya kalau winger itu kan kayak misalnya katakanlah Robben. Robben itu kan dribble dia set sampai dekat pojok baru dia akan entah dia langsung belok secara menyiku atau beloknya itu agak narik lagi dikit. Kayak gini sih kalau aku lihat. Kalau Robben itu tipikalnya adalah dia akan dribble sampai sini, dari sini antara dia ke sini atau dia miring ke sini. Tapi kalau inverted winger kalau versiku itu adalah dari posisi ini dia mungkin menerima bola di sebelah sini, dari sini tuh dia akan langsung bergerak diagonal ke sini atau bergerak lurus ke sini. Dari sini bisa jadi kalau penyerangnya itu bukan Pio misalnya yang dipasang di sini adalah Thuram, mungkin Thuram yang akan minggir untuk memberikan ruang bagi dia menusuk ke dalam. Mungkin dari sini dia 1-2 misalnya. Dari sini dia 1-2 twing. Dia bergerak, dikasih lagi twing. Ya, kayak gitulah. Nah, ini baru mengira-ngira aja ya. Aku akan kalau kita sudah menjalani friendly atau apa ya? Preseason, pertandingan preseason itu kita akan lebih lihat dengan lebih pasti lagi kayak gimana sih mainnya Kivu. Cuman dengan dia dikabarkannya mau pakai 6 penyerang ini, ya kemungkinan itu karena 6 penyerang itu kan kita Lukman itu penyerang yang bisa jadi sayap. Thuram aslinya sayap. Kemudian sayang Carboni udah nggak ada sih. Yang murni memang gelandang serang atau gelandang yang operasionalnya di tengah itu ya paling Mkhitaryan, Lautaro itu aja. Sisanya itu kayaknya kebanyakan adalah winger. Gitu sih bro menurutku. Nanti aku akan coba lagi. Semoga ada bocoran dari sesi latihan karena kabarnya minggu depan itu baru pemain-pemain itu dipanggil pulang liburan. Nah, Hakan juga dikabarkan akan bergabung lagi dengan tim dan Kivu dikabarkan siap mengintegrasikan Hakan kembali ke dalam tim dan siap menjadi penengah antara Hakan dengan Lautaro biar baikan lah intinya. Gitu guys. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Tepuk tangan dulu Pak.